Selamat siang. Saat hari ini saya berada di SMK 1 Cikarang Barat, salah satu sekolah favorit di Kabupaten Bekasi. Hari ini saya ingin membahas tentang pendidikan dengan salah satu Dewan Pendidikan SMK oleh Bapak Teguh Wahyudi. Dalam kesempatan ini, Tumpal Sibarani dari Tangsep akan melakukan bincang-bincang dengan beliau tentang pembahasan SMK, lulusan SMK penyumbang pengangguran terbesar dalam bahasa ungkapan Pak Jokowi. Oleh karena itu, mari kita simak pembahasan saya dengan Pak Teguh. Sebagai salah satu provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak yakni mencapai 48 juta jiwa, tingkat pengangguran terbuka masih menjadi salah satu permasalahan yang terjadi di Provinsi Jawa Barat. Tercatat pada survei yang dilakukan BPS pada Agustus 2019, sebanyak 1,9 juta penduduk Jawa Barat hidup tanpa pekerjaan. SMK atau Sekolah Menengah Kejuruan disebut sebagai salah satu penyumbang pengangguran terbesar. Berdasarkan statistik tingkat pengangguran terbuka dilihat dari latar pendidikan, 14,53% merupakan lulusan SMK. Kedua ditempati lulusan SMA dengan 10,89%. Tingkat SMP, universitas dan diploma masing-masing di angka 8, 6, dan 7. Sementara lulusan sekolah dasar hanya menyumbang 4,26% TPT. Sesuai dengan data statistik nasional, SMK lulusan SMK penyumbang pengangguran terbesar. Kalau di ranking itu nomor 1 Banten, nomor 2 Jawa Barat, dan selanjutnya yang paling bagus tidak menyumbang itu Bali. Kalau kita lihat tentang mengapa SMK dikatakan atau sebagai penyumbang pengangguran, berarti kan lulusannya tuh relatif kurang kompeten. Kemudian yang kedua, begitu sulitnya mencari pekerjaan, jadi yang sistem kontrak sulit. Tapi kalau dilihat bahwa sekolah itu tak lepas dari parameter 8 standar pendidikan. Jadi kalau sekolah itu maju, itu tergantung bagaimana pemenuhan 8 standar pendidikan. Di mana 8 standar pendidikan itu meliputi 1 standar lulusan, yang kedua standar isi, yang ketiga standar proses, yang ketiga standar penilaian, yang keempat standar sarana prasarana, yang kelima standar guru, standar kelembagaan, dan standar sarana prasarana. Ini barangkali seperti itu. Jadi 8 standar pendidikan ini harus terpenuhi. SMK itu berdasarkan standar lulusan itu ada yang dicapai. Misalnya siswa itu yang pertama harus mempunyai kompetensi spiritual, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua mempunyai sikap sosial, yang ketiga mempunyai kompetensi pengetahuan, yang keempat mempunyai kompetensi keterampilan. Nah, ini harus didukung oleh standar yang lain. Contoh, ketika anak SMK belajar, tentunya akan dicapai adalah bagaimana proses belajar itu siswa harus dipenuhi dengan peralatan-peralatan dan bahannya. Kemudian gurunya harus kompeten. Kemudian materi harus siap. Sarana prasarana harus siap. Nah, kalau 8 standar pendidikan ini tidak terpenuhi, tentunya kualifikasi SMK itu akan berkurang. Misalnya di saat pandemi seperti ini, anak SMK itu cenderung lebih banyak pelajaran keterampilan. Jadi keterampilan ini harus dilatih berulang-ulang. Ketika pelajaran kurang latihan, maka anak kurang terampil. Jadi kata kuncinya sebenarnya apakah sekolah itu sudah memenuhi terhadap 8 standar pendidikan itu. Kalau tidak memenuhi, tentunya akan menghasilkan lulusan yang kurang berkualifikasi tinggi. Maka SMK itu harus memenuhi 8 standar pendidikan. Itu barangkali seperti itu, Mas.
pembelajaran itu antara komponen-komponen yang satu, antara standar yang satu saling berhubungan dan saling bekerja sama untuk mencapai tujuan. Misalnya begini, untuk mencapai atau mendapatkan lulusan yang berkualitas, tentunya diperlukan pertama, dalam proses pembelajaran itu ada tujuan yang dicapai. Kalau tujuan dicapai, berarti guru harus merumuskan, berarti guru harus berkualifikasi, mempunyai kemampuan kompetensi tinggi dalam membelajar. Apalagi sekarang belajar abad 21. Jadi guru harus mempunyai kemampuan bagaimana mengajar, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi pembelajaran itu sesuai dengan sak zamannya. Abad 21. Yaitu abad 21 adalah bagaimana guru mengajar supaya siswa kritis, kreatif, berkolaboratif, dan berkomunikatif. Sehingga kemampuan inilah yang harus dikembangkan oleh siswa. Tentunya di dalam pembelajaran itu tak lepas daripada standar sarana. Pertanyaan adalah sekolah itu memenuhi standar enggak? Misalnya kalau jurusan otomotif, berarti di situ ada bengkel-bengkel otomotif yang sesuai dengan standar. Begitu juga bengkel-bengkel mesin itu harus standar. Nah, pedoman standar itu pada standar sarana prasarana. Nah, ketika sekolah tidak memenuhi standar, bagaimana harus mencapai kompetensi kalau standar itu tidak terpenuhi? Jadi kata kuncinya adalah guru mengajarkan, pertama kali guru sendiri harus berkualifikasi, yang kedua memerlukan sarana prasarana, kemudian akan mencapai sebuah hasil. Gitu. Selain itu, ada standar kelembagaan. Bagaimana sekolah menciptakan sebuah kondisi belajar yang sangat mendukung. Atau begini, ada program penguatan pendidikan karakter. Jadi bagaimana untuk mencapai kompetensi siswa beriman dan bertakwa pada Tuhan, kemudian bersikap sosial, itu diterapkanlah pendidikan karakter. Nah, di sini kepala sekolah harus mengkondisikan sekolahnya itu budaya tertib, budaya disiplin, tepat waktu, ibadah, dan seterusnya itu harus dikondisikan di sekolah. Namanya pendidikan karakter berbasis sekolah. Kemudian kalau pendidikan karakter berbasis kelas adalah bagaimana seorang guru mencontohkan perilaku yang baik, berkarakter yang baik, tepat, disiplin, kemudian di dalam kelas. Yang ketiga adalah pendidikan karakter berbasis masyarakat. Bagaimana orang tua, masyarakat, mendidik anaknya di masyarakat. Nah, ini saling berkait antara komponen-komponen pembelajaran. Guru mengajar perlu sarana, kalau nggak ada sarana tentunya akan bincang, mengajarnya nggak tepat. Perubahan, nah kemudian bahan ini dibeli, maka perlu biaya. Nah apalagi sekarang dengan sistem sekolah gratis itu, mohon maaf kadang-kadang alat tidak kebeli, peralatan tidak beli, bahan tidak beli, maka kadang-kadang prakteknya anak menjadi berkurang. Langkah-langkah ini tentu akan menjadi langkah-langkah ekstra dan membuktikan Pak ya. Tidak bisa dibohongi Pak ya. Apalagi standar sarana gitu ya. Pak, ada nggak kira-kira Pak melihat dari sisi konkret permasalahan ini, sementara Pak Presiden Jokowi mengatakan harus membangun SDM gitu Pak. Nah dalam hal ini tentu kalau kita membangun SDM, sementara dunia pendidikan menjadi tolok ukur untuk membangun kemampuan anak didik itu menjadi anak yang handal. Artinya begitu Pak ya. Nah bagaimana sinkronnya ini Pak? Menurut Bapak gimana? Nah sejauh mana nih Pak terjadi komunikasi ini Pak? Antara pusat dengan daerah, provinsi dengan daerah juga dengan pihak sekolah. Apa gimana nih Pak? Jadi begini, tata kelola untuk sekolah menengah kejuruan dan sekolah menengah atas ya. Tata kelola bahwa yang melaksanakan satuan pendidikan operasionalnya itu adalah di bawah provinsi. Ya. Jadi kalau SMA, SMK tata kelolanya provinsi, SD, SMP, PAUD, kabupaten. Kalau berkaitan dengan SMK, berarti ini tanggung jawab provinsi. Presiden sudah mencanangkan namanya revitalisasi SMK. Revitalisasi SMK adalah perubahan atau pengupgrade SMK itu agar sesuai dengan standar. Pertanyaannya adalah, apakah seluruh provinsi di Indonesia itu sudah melaksanakan revitalisasi? Kita nggak tahu. Sebenarnya provinsi itu mempunyai instrumen namanya MONEK atau akreditasi.
akreditasi, kemudian sebuah potret terhadap 8 standar pendidikan yang dilaksanakan di sekolah itu, kemudian dikualifikasi sekolahnya A, B, C. Tetapi menurut saya akreditasi ini tidak punya efek gitu. Nilainya bagus tapi penganggurannya juga bagus kan gitu. Jadi kalau menurut saya provinsi itu harus membuat terobosan. Terobosannya begini. Misalnya Jawa Barat, hendaknya Jawa Barat itu ada uji petik. Apakah seluruh SMK di Jawa Barat itu seluruh peralatannya sesuai dengan standar peralatan? Ini, nah bagaimana? Disurvei. Jadi pertanyaan adalah apakah seluruh SMK itu mempunyai peralatan yang sesuai dengan standar sarana? Di dalam standar sarana itu sudah ada alatnya, Pak. Kalau jurusan mesin, alatnya apa saja, bangunan apa saja, kalau misalnya TKJ apa itu sudah ada. Pertanyaannya adalah kita harus berjujur ya, SMK mana yang sudah punya peralatan, SMK mana yang belum, sehingga dikatakan SMK mana yang menyumbang pengangguran terbesar itu akan ketahuan. Untuk sementara ini, mohon maaf, saya kurang percaya dengan akreditasi. Jadi belum bisa memotret sekolah sebenarnya. Jadi mereka sebenarnya tim itu sudah diklatnya sudah luar biasa, instrumen luar biasa, tapi kenyataannya juga punya pengangguran yang besar. Kita tidak berbiasa dengan mengatakan apa adanya. Benar katakan benar, salah katakan salah. Ini kita tidak biasa. Yang biasa adalah ya bagaimana dari kenyataan gitu. Nah ini Pak, jadi semuanya itu harus jujur, harus yang dibutuhkan moral ya Pak ya. Termasuk uji kompetensi. Uji kompetensi itu adalah sebuah sarana untuk mengukur mutu lulusan SMK. Pertanyaannya adalah jujur nggak kita melaksanakan uji kompetensi? Yang benar katakan benar, yang salah katakan salah. Sesuai dengan standar. Nah, kalau semuanya sesuai dengan standar itu, tentunya lulusan itu akan kompeten. Jangan dipaksakan semuanya harus lulus. Tetapi apa adanya.